Chen Ping. Ziyuan tidak ingin pergi dan ingin membantu Chen Ping. Namun, Humazi menangkapnya dan berkata, dia bukan Chen Ping lagi. Jangan ganggu dia. Begitu kita kabur, dia pasti akan menemukan cara untuk kabur. Wu Hao, Taois Wuji, Ling Yue, dan yang lainnya juga tahu bahwa Chen Ping kerasukan. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang merasukinya, dia pasti membantu mereka. Maka orang-orang itu pun mulai berhamburan keluar istana dengan putus asa. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Melihat ini, Soul Devourer hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Chen Ping, yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Kabut hitaran menyelimuti tubuhnya, matanya semerah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu adalah sejenis kekuatan iblis yang muncul setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan itu lebih dalam dan lebih menakutkan daripada energi iblis pada Soul Devourer. Qiyun, kau mencari kematian. Soul Devourer menatap Chen Ping yang menghalangi jalannya, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya. Meskipun hanya sedikit jiwa yang tersisa dari Raja Iblis Awan Merah, bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultivator iblis yang kuat yang pernah mendominasi surga ke-9. Meskipun kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, ia bukanlah lawan yang mudah, pengadilan kematian. Bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum dingin, dan suaranya menjadi rendah dan serak, sepenuhnya meniru nada suara Raja Iblis Awan Merah, pemakan jiwa, saatnya untuk menyelesaikan masalah antara kau dan aku. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Chen Ping melintas dan lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Soul Devourer, dan pedang pembunuh naga menusuk ke arah punggung Soul Devourer dengan suara menembus udara. Pada pedang itu, energi iblis hitam dan kekuatan spiritual emas saling bertautan, membentuk kekuatan yang aneh dan dahsyat. Ekspresi Soul Devourer berubah, lah tak menyangka Raja Iblis Scarlet Cloud begitu cepat, lah segera berbalik, melepaskan energi iblis yang kuat dari tubuhnya, membentuk perisai hitam untuk menangkis serangan Chen Ping, dentang. Dengan suara keras, pedang pembunuh naga menembus perisai hitam, menimbulkan suara benturan logam yang keras. Perisai hitam itu bergetar hebat dan retakan muncul, namun akhirnya berhasil menahan serangan itu. Soul Devourer terkejut dan mundur beberapa langkah, ekspresinya menjadi lebih serius. Aku tidak menyangka meskipun kau hanya memiliki sedikit jiwa, kau masih memiliki begitu banyak kekuatan. Hah, kau pikir aku bertahan di tubuh anak ini tanpa alasan? Chen Ping mendengus dingin dan kembali menerjang Soul Devourer. Aku tidak hanya memulihkan sebagian kekuatanku, aku juga belajar banyak dari anak ini. Pertarungan antara keduanya pun langsung pecah, energi iblis hitam dan kekuatan spiritual emas saling bertautan di dalam istana, membentuk pita cahaya yang indah dan berbahaya. Setiap tabrakan menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh istana bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di sisi lain, Wu Hao dan yang lainnya mulai bergegas menuju luar ibu kota. Biarkan Chen Ping mengorbankan hidupnya untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka harus memanfaatkannya. Pergi, Ling Xi berteriak keras, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu kembali memancarkan kekuatan spiritual hijau. Para penjaga berbaju besi emas akan memimpin jalan, dan 4 pengawal dewa akan menjaga bagian belakang. Ya, 300 pengawal berbaju zirah emas merespons serempak, mengangkat tombak mereka. Cahaya spiritual keemasan memancar bagal air pasang, merobek kelompok jiwa iblis itu. Mau kabur? Enggak semudah itu. Seorang jenderal iblis meraung dan menyerbu ke depan, memegang pedang hitam dengan aura iblis yang aneh, menebas langsung ke arah Ling Qi, pengadilan kematian. Penjaga dewa di sebelah kiri berkelebat, dan tombaknya melesat keluar bagaikan ular berbisa dari sebuah lubang, seketika menembus dada sang jenderal iblis. Pergil, teriak Ling Qi, jangan bertarung. Wu Hao membantu Ling Yue yang terluka, Ziyuan mengikutinya dari dekat, dan Hu Mazi adalah orang terakhir yang pergi. Di bawah perlindungan para penjaga berbaju besi emas, semua orang bergegas menuju luar kota Sendu. Hentikan merekal para pembudidaya iblis meraung dan menerkam, dan energi iblis hitam menyelimuti mereka seperti awan gelap. Penghakiman Sucil pemimpin Garda Zirah Emas mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan memancar dari ujung tombaknya, membentuk seberkas cahaya raksasa yang menghantam semua pembudidaya iblis di hadapannya. Ah! Para pembudidaya iblis menjerit nyaring, dan tubuh mereka berubah menjadi abu dalam cahaya keemasan.
Akan tetapi, semakin banyak jiwa-jiwa jahat dan para pembudidaya setan menyerbu ke depan, menerkam kerumunan seperti anjing gila, mencoba mencegah mereka melarikan diri dengan cara apapun. Tuan Istana Keempat, ini tidak akan berhasil. Teriak Wu Hao cemas, penggarap iblis terlalu banyak. Wajah Lingqi serius, Lah bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan cepat. Tunggu. Selama kita bisa keluar dari gerbang kota, masih ada harapan nih, gerbang kota ada di depan. Ziyuan menunjuk ke gerbang kota tak jauh dari sana, secercah harapan terlihat di matanya. Namun, pada saat ini, roh-roh iblis hitam pekat tiba-tiba muncul dari langit. Mereka berkumpul membentuk penghalang hitam raksasa, menghalangi jalan semua orang. Hahaha, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara arogan pemakan jiwa datang dari arah istana. Hari ini, kalian semua akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ling Yue cemas. Luka-lukanya membuatnya sulit bergerak. Lingxi menarik napas dalam-dalam, sorot tekad terpancar di matanya. Penjaga zirah emas, dengarkan. Serang dengan segenap kekuatan kalian. Ya, 300 penjaga berbaju zirah emas merespons serempak, melepaskan seluruh kekuatan spiritual di tubuh mereka. Cahaya keemasan berkumpul membentuk tombak emas raksasa, yang menusuk ke arah penghalang hitam. Ledakan. Dengan suara keras, tombak emas itu bertabrakan dengan penghalang hitam, menghasilkan gelombang kejut besar. Penghalang hitam itu bergetar hebat dan retakan muncul di atasnya, tetapi ternyata tidak hancur sama sekali, percuma saja. Suara Soul Devourer diwarnai dengan sarkasme. Apakah kau pikir kau bisa menembus pertahananku seperti ini? Lingxi menggertakkan giginya, Lah tahu jika mereka tidak bisa menembus penghalang ini secepat mungkin, mereka semua akan mati di sini. 4 pengawal dewa, ikuti aku. Teriak Lingxi. Ya, keempat pengawal dewa itu menanggapi serempak, melepaskan kekuatan spiritual dahsyat dalam tubuh mereka dan menyatukannya dengan kekuatan spiritual biru Lingqi. Cahaya suci, Lingxi berteriak, dan cahaya spiritual hijau dan kekuatan spiritual emas saling terkait untuk membentuk cahaya yang lebih menyilaukan, yang meledak ke arah penghalang hitam. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya, dan penghalang hitam itu akhirnya tidak dapat menahan beban, meninggalkan celah yang besar. Mengenakan biayal, Lingqi berteriak dan bergegas menuju celah terlebih dahulu. Wu Hao, Ziyuan, Ling Yue, Humasi, Taois Wuji dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dan di bawah perlindungan para penjaga berbaju besi emas, mereka bergegas menuju luar ibu kota ilahi. Hentikan merekal para pembudidaya iblis meraung dan menyerbu ke depan, mencoba mengisi celah. Jangan coba-coba, teriak pemimpin pengawal zirah emas, sambil mengayunkan tombak di tangannya. Bayangan tombak emas beterbangan bagai bunga pir, membunuh semua pembudidaya iblis yang menyerbu. Semua orang akhirnya bergegas keluar dari ibu kota ilahi, tetapi para pembudidaya iblis tidak menyerah dan terus mengejar mereka dari dekat. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Teriak Lingxi. Tidak seorang pun berani tinggal dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Di belakangnya, suara keras datang dari arah ibu kota ilahi. Jelas, Chen Ping, yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, masih bertarung sengit dengan pemakan jiwa. Chen Ping He, Ziyuan menoleh ke belakang dengan cemas. Jangan khawatir, Humasi menghiburnya, Raja Iblis Awan Merah tidak akan mudah dikalahkan. Dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Lingqi memandang ibu kota ilahi di kejauhan, tatapan rumit terpancar di matanya, kita berutang nyawa padanya. Semua orang terdiam, mereka semua tahu bahwa jika bukan karena Raja Iblis Awan Merah yang merasuki Chen Ping dan menghentikan pemakan jiwa, mereka mungkin akan mati di ibu kota ilahi hari ini. Mari kita cari tempat yang aman untuk menyembuhkan luka kita dulu. Setelah kekuatan kita pulih, kita akan cari cara untuk kembali dan menyelamatkannya, kata Lingxi. Semua orang mengangguk dan terus melarikan diri ke kejauhan. Sosok-sosok mereka perlahan menghilang di cakrawala, hanya menyisakan ibu kota ilahi yang ditempati para pembudidaya iblis dan sosok-sosok itu masih terlibat dalam pertempuran sengit di kota itu. Chen Ping di istana memegang pedang pembunuh naga, dan keterampilan pedangnya kuat dan terbuka, mempertahankan kekuatan dominasi asli pedang pembunuh naga sambil menggabungkan keanehan klan iblis. Setiap pedangnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, namun tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk dipertahankan. Sang pemakan jiwa tak mau kalah. Benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Benang-benang jiwa ini seakan hidup dan terus menyerang Chen Ping.
Setiap benang jiwa membawa daya hisap yang kuat, seolah ingin menarik jiwa Chen Ping keluar. Sutra pemakan jiwa, secercah ketakutan melintas di mata Chen Ping. Aku tidak menyangka kau telah mengembangkan keterampilan jahat ini hingga tingkat seperti itu. Sutra pemakan jiwa adalah keahlian terkenal milik penguasa pemakan jiwa. Sutra ini dapat langsung menyerang jiwa musuh dan sangat ganas serta mendominasi. Kala itu di surga ke-9, banyak sekali pembudidaya yang mati di tangan sutra pemakan jiwa ini. Hah, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang membuat kemajuan? Soul Devourer mencibir, meskipun aku telah terjebak di surga ke-6 ini selama bertahun-tahun, aku tidak tinggal diam. Benang-benang pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang Chen Ping, masing-masing membawa ancaman mematikan. Chen Ping tidak berani ceroboh, dan dengan cepat mengedarkan energi iblis dan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Ding ding ding, sutra pemakan jiwa terus-menerus mengenai perisai pelindung, menimbulkan suara yang nyaring. Perisai pelindung itu bergetar hebat dan ada bahaya yang dapat ditembus kapan saja. Chen Ping menggertakkan giginya dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan di tubuhnya ke dalam perisai pelindung. Lah tahu bahwa begitu perisai pelindung itu ditembus, benang-benang penghisap jiwa ini akan langsung mencabut jiwanya. Tak hanya ia akan mati, tubuh yang ia parasitkan pun akan menderita. Ciyun, kau memberikan perlawanan yang sia-sia. Soul Devourer mencibir, kau bukan tandinganku. Menyerah saja, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni sedikit jiwamu. Menyerah, Chen Ping berkata dengan nada meremehkari, apa kau pikir aku, Ciyun, tipe orang yang takut mati? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Setelah mengatakan itu, Chen Ping tiba-tiba meningkatkan keluaran energi iblis, dan perisai pelindung langsung menjadi lebih kokoh. Kemudian, ia bergegas menuju sang pernakan jiwa dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi iblis hitam pada pedang itu melonjak, membentuk energi pedang hitam yang sangat besar, pengadilan kematian. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan benang-benang pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk cakar hantu hitam besar, mencengkeram ke arah Chen Ping, ledakan. Energi pedang hitam dan cakar hantu hitam bertabrakan satu sama lain, menghasilkan gelombang kejut yang besar. Seluruh istana berguncang hebat, genteng-genteng berjatuhan, dan retakan tak berdasar muncul di dinding. Chen Ping terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, Lah bisa merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat. Lagi pula, ia hanyalah setitik jiwa, dan kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan terbatas. Pertarungan jangka panjang dan berintensitas tinggi merupakan beban berat baginya. Soul Devourer juga sedang tidak enak badan. Meskipun tubuhnya sudah hampir 80% lebih kuat, Lah belum pulih sepenuhnya. Bertarung melawan musuh seperti Raja Iblis Awan Merah juga sangat menguras tenaganya. Ciyun, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku seperti ini? Soul Devourer mencibir, kau terlalu naivi. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah iblis hitam. Darah iblis berubah menjadi kabut darah di udara, seketika menutupi seluruh istana. Di dalam kabut darah, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seakan-akan ada banyak jiwa yang terzalimi yang berjuang di dalamnya. Kutukan jiwa darah. Ekspresi Chen Ping berubah, dan secercah ketakutan terpancar di matanya. Kamu benar-benar mempraktikkan teknik terlarang semacam ini. Kutukan jiwa darah merupakan teknik terlarang yang sangat jahat, yang memerlukan darah seseorang dan jiwa dari banyak jiwa yang telah meninggal untuk melakukannya. Melakukan teknik ini tidak hanya menghabiskan banyak energi kultivasi, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada diri sendiri. Namun, kekuatannya juga sangat mengerikan, dan dapat langsung meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Soul Devourer jelas-jelas dipaksa ke sudut, dan benar-benar menggunakan teknik terlarang ini dengan segala cara. Hahaha, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga yang harus kubayar untuk membunuhmu. Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, tubuhnya semakin padat di bawah kabut darah, dan auranya semakin mengerikan. Hari ini, kau pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, Soul Devourer melesat dan langsung muncul di hadapan Chen Ping, Lah membentuk cakar di tangannya dan mencengkeram dada Chen Ping. Di atas tangannya, energi iblis hitam dan kabut berwarna darah saling bertautan, membentuk kekuatan yang aneh dan dahsyat. Chen Ping tidak berani menghadapi serangan langsung dan segera mundur. Namun,
Kecepatan Soul Devourer terlalu cepat dan ia tidak punya waktu untuk menghindar, engah. Tangan Soul Devourer langsung mencengkeram dada Chen Ping, dan energi iblis hitam serta kabut berwarna darah langsung mengalir ke tubuh Chen Ping. Chen Ping menjerit, bisa merasakan jiwanya terus-menerus terkikis oleh kekuatan jahat ini. Teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar di lautan kesadarannya, seolah-olah jiwa-jiwa yang terzalimi yang tak terhitung jumlahnya tengah mencabik-cabik jiwanya. Ciyun, rasakan sakit yang tak berujung ini. Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, inilah yang terjadi padamu saat kau menyerangku. Ternyata saat Raja Iblis Scarlet Cloud dan Raja Pemakan Jiwa berada di surga ke-9, mereka adalah saudara dari sekte yang sama. Namun kemudian, karena beberapa dendam, Raja Iblis Awan Merah melancarkan serangan mendadak kepada Sang Pemakan Jiwa, menyebabkan Sang Pemakan Jiwa yang hampir tak terkalahkan di surga ke-9 terluka. Karena alasan inilah Sang Pemakan Jiwa diburu dan kemudian ditekan hingga ke surga ke-6. Selama bertahun-tahun, Soul Devourer selalu membenci Raja Iblis Scarlet Cloud sampai ke akar-akarnya. Sekarang setelah akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tentu saja ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pernakan jiwa, kau tidak akan mati dengan baik. Chen Ping berkata sambil menggertakkan giginya, bisa merasakan jiwanya menghilang dengan cepat. Bukan kematian yang baik, Soul Devourer mencibir, setidaknya aku masih hidup, tapi kau akan dicabik-cabik. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer meningkatkan daya keluarannya, dan lebih banyak energi iblis hitam dan kabut berwarna darah mengalir ke tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping mulai menjadi transparan, dan kabut hitam di tubuhnya menjadi semakin ringan. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Wah, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di benak Chen Ping, dengan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan, aku sudah melakukan semua yang kubisa. Sekarang giliranmu. Setelah mengatakan ini, suara Raja Iblis Ciyun berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Chen Ping berhenti meronta. Soul Devourer menatap Chen Ping yang sudah berhenti meronta, dan senyum puas muncul di wajahnya, hahaha. Ciyun, akhirnya kau mati. Akhirnya aku membalaskan dendam masa laluku. Namun, pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak lagi merah seperti sebelumnya, tetapi telah kembali ke kejernihan aslinya. Apa? Wajah Soul Devourer berubah, bisa merasakan energi jahat di tubuh Chen Ping menghilang dengan cepat, digantikan oleh kekuatan spiritual murni. Ternyata pada saat-saat terakhir ketika jiwa penguasa iblis awan merah hendak menghilang, ia menyuntikkan seluruh sisa kekuatannya ke tubuh Chen Ping, membantu Chen Ping mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Soul Devourer, apakah menurutmu ini akhir? Chen Ping berkata dengan dingin, bisa merasakan bahwa meskipun tubuhnya terluka parah, kekuatan aneh telah muncul di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan ini lemah, namun sangat murni, dan merupakan hadiah terakhir yang ditinggalkan Raja Iblis Scarlet Cloud untuknya. Wah, apakah menurutmu kamu bisa lolos? Pemakan jiwa mencibir, sekalipun orang tua itu, Ciyun, memberimu kekuatan, kau tidak akan sebanding denganku. Setelah berkata demikian, Soul Devourer mengulurkan tangannya untuk menangkap Chen Ping lagi. Chen Ping tahu bahwa dia bukan tandingan sang pemakan jiwa. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah melarikan diri. Langkah pengendalian kebakaran. Chen Ping mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya langsung meledak, dan bola api kemasan muncul di bawah kakinya. Sosok Chen Ping langsung berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan bergegas keluar istana. Soul Eater tidak menyangka Chen Ping tiba-tiba akan menunjukkan kemampuan secepat itu. Saat ia bereaksi, Chen Ping sudah bergegas keluar dari istana. Mau lari? Nggak mungkin. Soul Devourer mendengus dingin, sosoknya melintas, dan dia mengejar Chen Ping. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat melesat di jalanan ibu kota ilahi. Cahaya keemasan dan bayangan hitam iblis berpadu di jalanan, membentuk pemandangan yang mencekam sekaligus indah. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk melakukan langkah pengendalian api, dan kecepatannya telah mencapai batas. Namun kecepatan Soul Devourer terlalu cepat, dan jarak di antara mereka semakin mengecil. Wah, kamu tidak bisa lolos. Soul Devourer mencibir, tangannya sudah mengumpulkan kekuatan dahsyat, siap memberikan pukulan mematikan pada Chen Ping. Chen Ping menoleh ke arah sang pemakan jiwa yang semakin mendekat, hatinya dipenuhi kecemasan. Dia tahu jika dia terus seperti ini,
cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh Soul Devourer. Wah, sepertinya aku benar-benar akan menghilang. Suara Raja Iblis Awan Merah kembali bergema di lautan kesadaran Chen Ping, tetapi suaranya menjadi sangat lemah. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membantumu. Setelah mengatakan ini, jiwa yang samar di lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat, dan kemudian kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Chen Ping. Apa? Wajah Soul Devourer berubah, lah bisa merasakan kecepatan Chen Ping tiba-tiba menjadi lebih cepat, bahkan lebih cepat darinya. Ternyata pada saat-saat terakhir sebelum menghilang, Raja Iblis Ciun menyuntikkan seluruh sisa tenaganya ke tubuh Chen Ping, membantu Chen Ping meningkatkan kecepatannya secara instan. Sosok Chen Ping berubah menjadi kilat emas dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap. Soul Devourer menatap Chen Ping yang menghilang dengan ekspresi enggan di wajahnya. Sialan. Dia lolos lagi. Dia tahu sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Meskipun ledakan kekuatan terakhir dari Scarlet Cloud Demon Lord sangat kuat, namun itu tidak bertahan lama. Setelah kekuatan itu hilang, kecepatan Chen Ping akan kembali normal, namun saat itu, Chen Ping telah menghilang tanpa jejak. Nak, tunggu saja aku. Soul Devourer meraung, jika aku bertemu denganmu lagi lain kali, aku akan memastikan jiwamu terbang. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer berbalik dan berjalan menuju istana. Dia perlu memulihkan tubuhnya sesegera mungkin dan kemudian membalas dendam pada Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping telah berlari keluar dari ibu kota dan tiba di hutan belantara di luar kota, lah berhenti dan terengah-engah. Pelarian itu hampir menguras seluruh tenaganya. Senior Ciyun, apakah kamu masih di sana? Chen Ping berteriak dalam lautan kesadarannya, hatinya penuh kekhawatiran. Namun, ada keheningan di lautan kesadaran, dan tidak ada jawaban. Jiwa yang samar itu telah menghilang, hanya meninggalkan jejak samar sebagai bukti bahwa ia pernah ada. Chen Ping tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah telah menghilang sepenuhnya. Demi menyelamatkannya, Raja Iblis Awan Merah membayar harga dengan menghancurkan jiwanya sendiri. Senior, senior, Chen Ping terus berteriak dan berusaha keras mencari di lautan kesadarannya, tetapi tidak ada jejak Ciyun sama sekali. Chen Ping tiba-tiba jatuh ke tanah. Hilangnya Raja Iblis Ciyun merupakan pukulan berat baginya. Dia telah berjanji kepada Raja Iblis Scarlet Cloud bahwa dia akan membantunya memulihkan tubuh fisiknya. Dalam kurun waktu yang lama, Raja Iblis Ciyun membantunya berkali-kali, tetapi pada akhirnya, Chen Ping tidak memenuhi janjinya. Senior, bagaimana bisa kau menghilang begitu saja? Aku belum memulihkan tubuhmu. Aku, Chen Ping, telah menjalani kehidupan yang benar dan tidak pernah mengecewakan siapapun, tapi aku merasa kasihan padamu. Chen Ping menangis terseduh-seduh, dia sungguh sedih.